Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahananda Ari Yuda, NPM B1A 021214 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum dagang tentang surat-surat berharga. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya, ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Selain untuk mempermudah kegiatan transaksi, fungsi utama dari sebuah surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, karena surat berharga tersebut ialah panduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Unsur-unsur surat berharga. Unsur yang pertama, surat yang berharga sebagai bukti tuntutan utang. Persoalan ini sama saja dengan unsur pertama pada surat berharga, yakni surat yang membuktikan adanya hak menuntut utang kepada debitur. Tetapi, hak menuntut utang kepada debitur tersebut tidak senyawa dengan akta. Artinya, bila akta hilang atau musnah, maka hak menuntut tidak turut musnah. Unsur yang kedua, yaitu surat yang berharga sukar diperjualbelikan. Kalau surat berharga mempunyai sifat mudah diperjualbelikan, karena akta itu dibuat dengan bentuk kepada pembawa atau kepada pengganti, maka sebaliknya surat yang berharga mempunyai sifat sukar diperjualbelikan, karena sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Fungsi surat berharga. Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai: yang pertama, alat pembayaran; yang kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih; yang ketiga, sebagai surat legitimasi; yang terakhir, surat bukti investasi. Syarat-syarat surat berharga. Yang pertama, nama surat berharga, baik itu wesel, cek, dan sebagainya. Yang kedua, perintah atau janji tak bersyarat. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar. Yang keempat, penunjukan hari gugur. Yang kelima, penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang keenam, nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan. Yang ketujuh, penyebutan tanggal, tempat surat berharga diterbitkan. Yang kedelapan, tanda tangan penerbit. Dasar hukum surat-surat berharga. Pengaturan surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, surat berharga diatur di dalam KUHD, dan yang kedua, surat berharga yang diatur di luar KUHD. Surat berharga yang diatur, surat sanggup, promese, serta kwitansi-kwitansi atas tunjuk. Sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah: yang pertama, wesel, yang diatur dalam buku 1, titel ke-6, bagian pertama sampai dengan bagian ke-12 KUHD. Yang kedua, surat sanggup diatur dalam buku 1, titel ke-6 dalam bagian 13 KUHD. Yang ketiga, cek diatur dalam buku 1, titel ke-7 dalam bagian ke-10 KUHD. Yang terakhir, kwitansi-kwitansi atas tunjuk diatur dalam buku 1, titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD. Penggolongan surat-surat berharga. Menurut isi perikatan dasarnya, menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan, yaitu: yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya konosemen. Yang kedua, surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya saham. Yang ketiga, surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang atau utang piutang, misalnya wesel, cek, surat aksep, promis, kwitansi. Surat berharga dalam lembaga keuangan, yaitu: yang pertama, surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya
sertifikat deposito, simpanan giro, dan cek. Yang kedua, surat berharga pada lembaga keuangan non-bank, misalnya efek atau pasar modal, dan interbank call money. Yang ketiga, surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya bill of lading, dokumen barang seperti invoice atau faktur, dan polis asuransi. Penerbitan surat-surat berharga. Yang pertama, penerbitan secara langsung kepada investor jangka panjang seperti lembaga keuangan. Penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar, yang memilih melakukan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi. Yang kedua, penerbitan secara tidak langsung, yaitu dijual kepada pialang, dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang. Macam-macam surat-surat berharga terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam KUHD ada wesel, cek, surat sanggup, kwitansi, saham, delivery order, dan bill of lading. Yang kedua, di luar KUHD ada biliet giro dan surat utang negara. Kasus yang bersangkutan dengan surat-surat berharga. Dua pengusaha Makassar jadi tersangka kasus dugaan pemalsuan surat utang. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan dua orang pengusaha ternama di Kota Makassar sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat utang. Kedua pengusaha yang terjerat kasus pemalsuan surat utang tersebut masing-masing Semi Thomas To yang diketahui sebagai pemilik toko Duta Bangunan dan Loh Winorandi Chandra selaku accounting PT E Plus Spesifik atau PT Dekor Indah Sejati. Kasubdit 3 Tahbangdit Reskrimum Polda Sulsel, AKBP Muhammad Yadin mengatakan penetapan tersangka terhadap Semi Thomas dan Loh Winorandi Chandra. Keduanya dijerat melanggar pasal berlapis, yakni pasal 263, 242, dan atau 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dan atau memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan penggelapan. Perbuatan kedua tersangka sebelumnya telah membuat Direktur CV Sinar Utama Triputra, Leonard, menjadi korban. Leonard dinyatakan pilot atas dugaan utang palsu sebesar Rp 1,5 miliar oleh Pengadilan Niaga Negeri Makassar. Kuasa hukum Leonard, Iskandar Nawing, mengatakan atas perbuatan kedua tersangka, kliennya harus menderita material dan imaterial. Kerugian material yakni korban harus membayar utang sebesar 1,5 miliar berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga tertanggal 7 November 2019. Selain itu, nama baiknya juga tercoreng di mata rekanan bisnis dan perbankan. Sementara untuk kerugian imaterial, korban menjadi tertekan jiwa dan raga sebab tidak menyangka harus membayar utang yang tidak pernah ia lakukan atau utangkan kepada pihak manapun. Kasus ini pertama kali terungkap saat kedua tersangka dikabarkan telah menjebak Leonard dengan dugaan utang palsu melalui putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Negeri Makassar. Dalam putusannya, Hakim Bambang Nur Cahyo yang diketahui sebagai Hakim Tunggal Perkara PKPU yang dimaksud dinilai tidak mempertimbangkan perbuatan pidana Semi dan Randy selaku pemohon PKPU terhadap Leonard selaku termohon. Analisis kasus. Pemalsuan surat utang dapat berimbas kepada kerugian material dan imaterial sebab korban telah dinyatakan pilot atas dugaan utang palsu oleh PN Niaga Makassar. Kerugian material korban yaitu harus membayar utang. Selain itu, nama baik korban juga tercoreng di mata rekan bisnis dan perbankan. Sementara untuk kerugian imaterial, korban menjadi tertekan jiwa dan raga sebab tidak menyangka harus membayar utang yang tidak pernah ia lakukan kepada pihak manapun. Sedangkan pelaku dapat dijerat melanggar pasal berlapis yakni pasal 263, 242, dan atau 372 KUH Pidana tentang tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dan atau memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan penggelapan. Sekian penyampaian materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.